Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, Allah lembutkan hati kita, Allah izinkan langkah kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk akhirnya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bulan Ramadan tahun ini lebih baik dibanding Ramadan kita yang sebelumnya. Dan insya Allah juga kita berharap kepada Allah, semoga amal ibadah kita, amal kesoleh kita, amal kebaikan kita di bulan Ramadan tahun ini bisa lebih banyak dan lebih meningkat daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara sikap yang penting untuk kita hadirkan di awal saat kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, salah satu sikapnya disebut dengan tarhib. Apa itu tarhib, Ahilman? Setidaknya ada dua makna dari kata tarhib. Yang pertama, tarhib itu artinya senang bertemu Ramadan. Dan yang kedua, tarhib itu artinya lapang untuk bertemu Ramadan. Maka dalam bahasa Arab, untuk menyambut sesuatu yang istimewa, seringkali kita sampaikan dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Itu menunjukkan tanda hati yang senang dan lapang untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kenapa kita harus senang dan lapang saat bertemu dengan bulan Ramadan? Jawabannya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa yang datang dengan segala keistimewaannya yang tidak dihadirkan di bulan-bulan selain Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa kita harus menyambutnya dengan istimewa? Karena bulan Ramadan adalah bulan istimewa yang keistimewaannya tak dihadirkan di bulan-bulan yang lain, dan khusus ada di bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, perlu diketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saking baiknya kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghadirkan waktu-waktu terbaik dalam setiap etapa waktu kehidupan kita. Ada waktu terbaiknya. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa kira-kira? Sepertiga malam terakhir. Ahilman, kira-kira jam berapa itu? Kalau mohon maaf ya, kita hitung misalnya Isya mulai jam 8, maka sepertiga malam pertama jam 8, jam 9, jam 10, itu sepertiga malam pertama. Naik jam 11, jam 12, jam 1, itu sepertiga malam kedua. Naik jam 1, jam 2, naik jam 2, jam 3, jam 4, itu sepertiga malam terakhir. Kalau kita bertanya, di jam berapa jam yang paling spesial untuk kita munajat kepada Allah, mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah? Maka jawabannya di jam sepertiga malam terakhir. Dan di jam-jam itulah Allah turun ke muka bumi dan Allah mencari, mana di antara hambaku yang mendekat kepadaku. Jika ada di antara hambaku yang banyak dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jika ada di antara hambaku yang sedang sulit hidupnya dan dia minta kepada Allah untuk dilapangkan kesulitannya, maka Allah akan mudahkan kesulitannya. Dan itu ada di sepertiga malam terakhir. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Di hari Jumat ada jam terbaik. Jam berapa? Ba'da asar menjelang maghrib. Barang siapa yang berdoa di hari Jumat antara ba'da asar menjelang maghrib, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Maksudnya apa? Di jam tersebut adalah jam terbaik di hari Jumat. Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? 25. Itu gajian 25 ya. Baik, tanggal terbaiknya tanggal pertengahan bulan,
13, 14, 15 disebut dengan apa? Ayyamul bidh. Di tanggal tersebut kita disunahkan untuk apa? Berpuasa. Dan Masya Allah, dalam satu tahun ada bulan terbaik. Bulan apa namanya? Bulan Ramadan. Hebatnya, kalau sudah masuk Ramadan, tidak berlaku lagi jam terbaik, tidak berlaku lagi hari terbaik, tidak berlaku lagi tanggal terbaik. Karena jika sudah masuk Ramadan, setiap detak-detiknya terbaik. Dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita bertanya, Ahilman, senangnya karena apa? Senangnya karena Ramadan membawa keistimewaan yang tak dimiliki di bulan-bulan yang lain. Apa di antara keistimewaannya? Kalau boleh saya turunkan, keistimewaan Ramadan itu bisa dilihat dari huruf-huruf yang merangkai kata Ramadan. Ramadan dalam bahasa Arab ditulis dalam 5 huruf. Ra, Mim, Dot, Alif, Nun. Kata para ulama, masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan mencerminkan keistimewaan bulan Ramadan. Huruf yang pertama, apa? Ra. Apa artinya? Ramadan bulan penuh rahmat. Allah sedang sayang-sayangnya kepada kita di bulan suci Ramadan. Apa buktinya? Setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Ketika masuk bulan Ramadan, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Ketika masuk Ramadan, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Ini menunjukkan kepada kita trigger sekaligus motivasi. Kalau hadirin ingin menghadirkan amal terbaik, maka hadirkan di bulan Ramadan. Karena setiap amalnya mengantarkan kebaikan yang potensi pahalanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Huruf yang kedua, apa? Mim. Apa artinya? Maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Izin saya bertanya, yang hadir di sini punya dosa atau tidak? Tolong jawab, punya dosa atau tidak? Dosanya dikit apa banyak? Mohon maaf, untuk kita yang hari ini merasa Ahilman, dosa kami begitu banyak, begitu besar, maka jadikan setiap amal Ramadan itu mengampunkan dosa-dosa kita. Dan yang luar biasa, ayah bunda yang dirahmati Allah, setiap amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu berpotensi menghapuskan dosa kita. Ibadah puasa Ramadan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka diampuni dosa yang terdahulu. Qiyamul Lail, salat tarawih yang kita tunaikan malam ini insyaallah, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang salat tarawih di malam Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan karena Allah, maka di saat itu Allah mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Setiap amalan Ramadan berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Huruf ketiga apa? Dhod. Apa artinya? Dhomanah. Apa itu dhomanah? Jaminan. Allah jaminkan seseorang yang bertemu Ramadan dengan apa? Surga. Ada satu pintu surga yang Allah khususkan untuk orang yang ahli puasa. Salah satunya di bulan Ramadan. Apa nama pintu surganya? Ar-Rayyan. Huruf keempat, alif. Apa artinya? Itqum minan nar. Allah membebaskan kita dari siksa api neraka. Dan huruf yang kelima, nun. Artinya nikmat. Allah berikan banyak nikmat kepada kita di bulan Ramadan. Ada nikmat spiritual, nikmat intelektual, nikmat sosial, nikmat emosional, bahkan nikmat finansial. Yang bekerja dapat THR atau tidak? Kok kayak ragu begini jawabannya? Yang THR turunnya ketika Ramadan. Yang bisnis biasanya omsetnya meningkat ketika Ramadan. Yang luar biasa, nikmatnya Ramadan bukan hanya dirasakan oleh orang yang beragama Islam saja, tapi saudara kita yang berbeda agama dengan kita pun merasakan nikmatnya Ramadan. Masya Allah. Maka pertanyaannya, kita
di tahun ini? Maukah Ramadan kita lebih baik dibanding Ramadan yang sebelumnya? Bukan hanya sekedar bertemu, tapi bagaimana caranya Ramadan tahun ini better than before, lebih baik daripada sebelumnya. Izin mohon maaf, entah Ramadan yang keberapa kali kita temui saat ini. Mohon maaf, jika kita mulai puasa Ramadan di usia 10 tahun, berarti jika usia kita sekarang 60 tahun, berarti Ramadan tahun ini yang ke-50 kali kita temui. Kalau usia kita 50 tahun, berarti Ramadan tahun ini yang ke-40 kali kita temui. Pertanyaannya, sekian puluh kali kita bertemu Ramadan, sudah punya esensi apa dalam kehidupan kita yang bisa mengantarkan kehidupan kita makin baik? Apakah rumah tangga kita makin baik? Apakah pribadi kita makin baik? Apakah keluarga kita makin baik atau tidak? Mohon maaf, jika semuanya belum dihadirkan dengan penuh kebaikan, boleh jadi kenapa Allah masih izinkan kita bertemu Ramadan tahun ini? Karena Allah masih menginginkan ada perubahan dalam kehidupan kita. Dan ini yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Maka kita bergembira. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Bergembira ketemunya aja sudah begitu pahalanya, maka bagaimana caranya kalau kita maksimal mengisinya? Maka pertanyaannya, Ahilman, dengan segala keistimewaan yang dihadirkan, what next? Apa yang perlu kita lakukan? Jawabannya adalah amal. Ramadan ini syahrul amal, bulannya beramal. Maka mulai malam ini sampai 1 bulan ke depan, insya Allah kita maksimalkan amal-amal terbaik kita. Pertanyaannya, amal apa yang istimewa untuk kita hadirkan di bulan suci Ramadan? Tolong catat ini ya. Setidaknya ada 5 amalan istimewa yang jangan sampai kita lupakan untuk dihadirkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, tentu Ramadan ini syahrus siyam, bulannya berpuasa. Bismillah, besok kita mulai puasa. Puasa ini kewajiban untuk kita. Perintah Allah jelas. Mudah-mudahan puasa kita lebih sempurna dibanding Ramadan yang sebelumnya. Yang kedua, amalannya adalah Ramadan ini syahrul qiyam, bulannya untuk qiyam, solat. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Saya ulangi, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Izin mohon maaf jika di bulan sebelumnya kita sering mengakhirkan solat, sering melalaikan solat. Ketika sudah masuk Ramadan, pastikan waktunya. Ketahui, di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah, salah satunya as-salatu fi awwali waktiha, solat di awal waktunya. Teman-teman yang ikhwan, usahakan solat berjamaah di masjid. Kalau di bulan-bulan lain pahalanya 27 derajat kan? Bayangkan ketika Ramadan, Allah melipat gandakan. Izin yang sering melupakan solat karena sibuk dengan urusan dunia, coba berubah agar kemudian Ramadan kita lebih maksimal. Yang sunnah ditambah. Kalau boleh dihitung, setidaknya dalam sehari semalam jangan tinggalkan 40 rakaat sehari semalam. 17 rakaat yang wajib, 12 rakaat qabliyah ba'diyah yang merangkai dengan solat fardu kita, 11 rakaat tarawih, 40 rakaat. 17, 12, 11. Ramadan pastikan setidaknya minimal tidak kurang dari 40 rakaat dalam sehari semalam. Bisa kira-kira? Insyaallah. Yang ketiga, Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Rugi sekali kalau ada orang yang bertemu Ramadan tapi tidak mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Izin mohon maaf, Ramadan itu menjadi bulan yang mulia. Salah satu alasannya karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jika seandainya Al-Quran tak diturunkan di bulan Ramadan, belum tentu Ramadan menjadi bulan yang mulia. Sekaligus ini menunjukkan kepada kita, jika hidup kita ingin mulia, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Karena apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, dengan izin Allah dimuliakan hidupnya. Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia. Apa namanya?
Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa namanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa namanya? Malaikat Jibril alaihi salam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia, Makkah dan Madinah. Ini rumus. Jika hidup kita ingin dimuliakan, jangan jauh dari Al-Quran. Bagaimana cara interaksinya? Setidaknya 4. 1. Sami'a yasma'u, mendengarkan Al-Quran. Mulai malam ini, mulai besok, playlist kita di mobil, di handphone ganti. Yang barangkali biasa lagu-lagu yang lain, mulai besok ganti murotal Al-Quran. Setidaknya dengan mendengarkan Al-Quran, kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qara'a yaqra'u, membaca. Silahkan. Apa targetnya? Khatam. Yang ketiga, tilawah. Tala yatslu tilawah, memahami Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan artinya. Silahkan. Apa targetnya? Paham. Maka kalau ada pertanyaan, kalau kami targetnya misalnya mohon maaf, baca Al-Baqarah, Ali Imran dengan artinya saja, boleh nggak kami nggak hatam? Silahkan. Semua ada target yang mau kita kejar. Dan yang terakhir, hafidhu yahfadhu, menghafal Al-Quran. Jadi silahkan bikin satu agenda ketika bertemu Ramadan, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Syukur-syukur semua dilakukan. Mendengarkan iya, membaca iya, memahami iya, dan menghafalkannya juga iya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Yang keempat, amalannya sedekah. Ramadan itu bulan sedekah. Apa di antara sedekah yang paling baik? Tentu sedekah harta. Apa di antaranya? Infak. Apa contohnya? Simple tapi luar biasa pahalanya. Apa? Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Bikin target. Tadi ada apa? Berbagi jadi berbagi.id. Silakan ikut, ada platformnya, diisi kira-kira malam ini mau target seperti apa. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, dia mendapatkan pahala seperti berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Maka kejar. Termasuk mohon maaf, kalau kita ingin berbagi kepada orang lain, maka segerakan. Salah satunya kepada orang tua kita. Saya takut lupa, barangkali ketika masuk Ramadan, coba dicek ya. Yang masih punya orang tua, coba dicek kondisi ibu kita. Lihat mukenanya. Barangkali mukena ibunda kita masih mukena yang lama dari tahun ke tahun. Kirimkan mukena yang baru, agar Ramadan tahun ini ibunda kita bisa menggunakan mukena yang lebih baik dibanding bulan Ramadan yang sebelumnya. Cek kain sarung ayah kita. Barangkali keadaannya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Coba dikirimkan dengan kain sarung yang baru, agar ayah kita mendapatkan keindahan dari apa yang bisa dihadirkan di Ramadan tahun ini. Cek juga kebutuhan sahurnya, kebutuhan berbukanya, kebutuhan harta dunianya di Ramadan tahun ini. Bersyukur jika masih punya orang tua di kondisi Ramadan. Karena di antara yang sangat menyedihkan, salah satunya ketika kami seorang anak tidak bisa merasakan Ramadan lagi dengan bersama orang tua kita. Maka ayo berbuat baik sebanyak-banyak di bulan Ramadan, agar kemudian Allah melipat gandakan kebaikan kita. Afdhalus shadaqah fi Ramadan, sebaik-baiknya sedekah di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, Ramadan itu syahrud doa, bulannya berdoa. Setiap detak-detik Ramadan itu mustajab untuk berdoa, apalagi salah satunya doa menjelang berbuka puasa atau doa ketika berbuka puasa. Jangan sia-siakan setiap waktu yang ada kecuali memohon kepada Allah. Yang merasa punya banyak dosa, minta ampun kepada Allah. Yang sedang punya hajat, punya harapan, punya keinginan, ya Allah, selamatkanlah untuk hidupku bulan suci Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah setiap amalku di bulan Ramadan
untuk Engkau terima. Ya Allah, jadikanlah setiap doaku Engkau kabulkan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, senangkan hati dengan pertemuan Ramadan, lapangkan hati dengan amal-amal yang sempurna di bulan Ramadan. 5 amalan: saum, salat, Quran, sedekah, doa. Insya Allah pada akhirnya kita bisa mendapatkan kemenangan dari bulan suci Ramadan ini, dan di akhir Ramadan nanti sudah layak kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua, dan insya Allah setiap amal ibadah Ramadan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah menerima semua amal kebaikan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari kami yang banyak kehilafan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.